Dangar-dangar sabarataan Banua Banjar lamun kada dibalas lawan banyu mata Wandara marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyarah wajah sampai ke puting. Hasan Basri adalah seorang tokoh militer yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, terutama pada daerah Kalimantan Selatan. Hasan Basri merupakan pendiri Batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Juni 1923. Dia menyelesaikan pendidikan di Howland Island School, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Sanawiyah Al-Wataniyah di Kandangan, kemudian di Quick School Islam Pondok Modern di Ponorogo, Jawa Timur. Pada usia 22 tahun, ketika menjadi guru agama di sebuah SMP Islam di Malang, Jawa Timur, Hasan Basri aktif dalam Organisasi Pemuda Republik Indonesia Kalimantan di Surabaya. Dia sering terlibat peristiwa perebutan senjata melawan tentara Jepang di Surabaya. Tanggal 13 Oktober 1945, dia menyusup ke Kalimantan Selatan dengan kapal layar Bintang Tulen dari pelabuhan Kalimas Surabaya dan tiba di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 1945. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basri menemui Abdurrahman Siddiq di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Selain itu, melalui A.A. Hamidan juga dikirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat Ismail. Pada tanggal 5 Mei 1946, para pejuang mendirikan Laskar Syaifullah di Haruyan. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan. Sebagai pemimpinnya yaitu Hasan Basri. Atas nama Laskar Syaifullah, Hasan Basri berusaha mengadakan kontak dengan Jawa yang terputus akibat blokade dari Belanda, namun selalu gagal dalam upaya mencari bantuan senjata. Sepak terjang Hasan Basri di Kalimantan ternyata diketahui tentara Belanda, yaitu Nica. Pada pertengahan tahun 1946, tokoh-tokoh Laskar Syaifullah ditangkap. Hasan Basri dapat lolos dari upaya penangkapan tersebut. Setelah Laskar Syaifullah bubar, Hasan Basri mendirikan organisasi perjuangan benteng Indonesia yang kemudian berkembang pesat hingga ke berbagai daerah. Pada 15 November 1946, Letnan Asli Zuhri dan Letnan Muda M. Mursid, anggota ALRI Divisi 4 yang berada di Mojokerto, menghubungi Hasan Basri untuk menyampaikan tugas, yaitu mendirikan satu batalion ALRI Divisi 4 di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan benteng Indonesia, Hasan Basri berhasil membentuk batalion ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya, ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu. Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basri dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal ini berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Namun, Hasan Basri tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia, yaitu Jawa. Sikap lainnya atas perjanjian Renville antara lain ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan adalah bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia.
Pada 25 Desember 1948, Hasan Basri memerintahkan aksi serangan umum terhadap pos-pos Nica yang berada di Haruai, Nagara, Tanjung, dan lainnya. Perjuangan Hasan Basri di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu. Puncaknya, Hasan Basri berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau Proklamasi Kalimantan. Selesai Perang Kemerdekaan, dia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar tahun 1951 sampai 1953. Selanjutnya diteruskan di American University Cairo tahun 1953 sampai 1955. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1956, Hasan Basri dilantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21 atau Komandan Teritorial 4 Kalsel. Pada tahun 1959, ditunjuk sebagai Panglima Daerah Militer 10 Lambung Mangkurat. Saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hasan Basri mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI berserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Soekarno. Namun, Hasan Basri sebagai kepala penguasa perang daerah Kalimantan Selatan tidak menaati teguran Presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan. Pada tahun 1961 sampai 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Hasan Basri meninggal pada tanggal 15 Juli 1984 setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Pemakamannya di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dilaksanakan secara militer dengan Inspektur Upacara Maijen A.E. Manihuruk. Atas jasa-jasanya, Hasan Basri dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 110/TK/2001, tanggal 3 November 2001.